Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum asyhara falyasum. Wa qala qa'il man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Ki Haji Abdul Rashid, juga para tuan-tuan guru yang lainnya, para asatid, di khusus Ustaz Mahmud dan juga para asatid yang memimpin di sholat jamaah di Masjid Jami Baitur Rahim. Yang mulia Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Bapak Sayuti dan juga jajaran orang tua saya, ada Bapak Hatib dan banyak yang lainnya, kan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat mahabbah saya kepada semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersilaturahim dalam rangka menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah taklifkan kepada kita. Di antaranya sholat maghrib dilaksanakan dengan berjamaah, dan juga kita mengkaji pada hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam hidup kita. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Seyogianya kajian hadis ada di minggu ketiga, karena di Ahad esok ada hajat yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat dan keberkahan Allah. Dan juga mungkin pada pertemuan kali ini sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, dikit lagi Ramadan. Ini pengajian udah pada mulai ditawakufin. Jadi ini mungkin sebelum Ramadan pertemuan saya terakhir mungkin saja ya, karena memang besok sekaligus ditutup di Ahad ketiga. Yang pertama saya mau dibuatkan pintu maaf terutama buat guru-guru di sini, orang-orang tua saya semua di sini. Mungkin dalam kajian yang saya sampaikan ada kata-kata yang kurang pantas saya sampaikan. Ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ada yang salah pasti datangnya dari kebodohan saya, mohon maaf. Tidak ada maksud menggurui buat semua jamaah, terutama orang-orang tua saya yang ada di Masjid Jami Baitur Rahim. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Allah kembalikan kita kepada kesucian nanti setelah kita jalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tanggal 1 bulan Sya'ban. Nggak kerasa. Ini juga saya mohon maaf nih. Tadi berangkat buru-buru kagak bawa sarah. Ini saya tadi lagi mutola'ah tapi catatan hadisnya ada. Baik, sama-sama kita kaji, nggak jadi masalah. Di bulan Sya'ban ini
seyogyanya memang kita mempersiapkan diri. Kalau kita mau analogikan, ini bulan Rajab Sya'ban ini bulan nanam sebenarnya. Jadi Rajab ini menuai, kemudian atau menyempit, Sya'bannya itu kita urus ya, tanaman kita, nanti Ramadannya kita panen. Jadi insya Allah kita sampai di bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ada amalan yang istimewa, karena Nabi sendiri mengakui bahwa Sya'ban itu syahri, Sya'ban itu bulan-bulan Nabi. Pada satu ketika ditanya Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah di bulan Sya'ban itu berpuasa sangat banyak, tapi tidak satu bulan penuh. Ya kalau bulan Sya'ban 29 hari, mungkin 27 hari, 26 hari Rasulullah berpuasa. Sampai ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Nabi, di bulan Sya'ban ini seluruh amal manusia dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, alangkah bahagianya aku ketika amalku dilaporkan ke hadapan Allah wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi bulan Sya'ban boleh itu, yang kemarin di Rajab berpuasa, Sya'ban puasa lagi. Karena memang Nabi sangat istighol di bulan Sya'ban. Nabi itu membiasakan dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan nanti kita biasanya itu kalau udah malam nisfu Sya'ban, itu udah Masya Allah udah deket sama Ramadan. Pertengahan Sya'ban tanggal 15 bulan Sya'ban. Walaupun mungkin ada kaul yang mengatakan amal manusia dilaporkan itu pada malam ke-15. Ya mungkin pernah dengar ya kaul itu, ada yang mengatakan nisfu Sya'ban itu berbarengan dilaporkannya amal manusia. Makanya ketika nisfu Sya'ban kita biasanya berdoa tuh bareng-bareng. Habis maghrib kita baca Yasin, kemudian kita baca doa malam nisfu Sya'ban. Walaupun mungkin yang lebih kuatnya itu bukan di malam nisfu Sya'ban ya sebenarnya, tapi di bulan Sya'ban itu entah kapan. Makanya Nabi berjaga-jaga diri untuk berpuasa kalau pada saat itu amal ibadah dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bulan Sya'ban. Sekali lagi sehat badan kita semua ya Pak ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini walaupun tadi saya pas buka kaget ya, ini kok baunya ini mau telepon anak suruh ngantri kayaknya kagak keburu. Ya udah, tapi saya baca catatan hadisnya. Ada hadis Rasulullah SAW tentang al-birru wal ismu. Hadis yang ke-27 yaitu hadis tentang kebaikan dan dosa. Kebaikan dan dosa ini kan akrab sama kita, dan bahkan ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat baik juga berbuat baik juga berbuat dosa. Alhamdulillah masih ngaku ya, masih ngaku alhamdulillah. Ini kan dua ini ya memang lekat sama kita ya. Berbuat baik dan buat dosa masih mending tuh. Masih mending ada orang yang mau berbuat dosa tapi juga berbuat baik. Kan Nabi bilang kan, ittaqullaha haitsuma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata. Takwalah kepada Allah dan ikutin perbuatan dosamu dengan perbuatan baik. Tamhuha, yang bisa menghapus perbuatan baik itu terhadap perbuatan dosa. Ini pada malam hari ini tentang al-birru wal ismu, kebaikan dan juga dosa. Nanti kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan baik, apa sih yang dimaksud dengan dosa. Kan terkadang kita berpikir yang namanya dosa itu walaupun jelas ya. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam redaksi lainnya hadisnya, Nabi bilang bahwa yang baik itu jelas dan yang jelek itu wal batil bayyin, yang batil juga jelas. Tapi kita lihat nanti sebenarnya dosa itu tidak sesederhana itu. Bisa saja mungkin yang kita tidak anggap dosa itu jadi dosa buat kita. Karena nanti kaidahnya di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an
radhiyallahu taala anhu, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhokan kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, albir, kebaikan itu husnul khuluqi, yaitu akhlak yang terpuji, wal ismu, dan adapun dosa, mahaka bin nafsika, yaitu segala sesuatu yang membimbangkan dirimu, wa karihta, dan engkau benci, ayyatli'a alaihin nas, ketika manusia mengetahui tentang itu. Di dosa itu didefinisikan sama Nabi sesederhana itu, tapi bermakna luar biasa. Nabi cuma bilang yang namanya dosa itu mahaka bin nafsika wa karihta ayyatli'a alaihin nas, sesuatu yang membuat kita bimbang, sesuatu yang membuat kita ragu, dan sesuatu itu kita takut, kita benci, kita enggak mau orang tahu tentang itu. Itu dosa. Sederhana katanya, kata-katanya sederhana, tapi dalam maknanya. Jadi begitu luas Nabi menyampaikan definisi dosa, yang Nabi katakan mahaka bin nafsika wa karihta ayyatli'a alaihin nas, tentang kebaikan dan dosa. Baik, di awal tadi sanad hadis ini sampai kepada sahabat Nabi Nawas bin Sam'an. Kita jarang dengar ya kayaknya sahabat Nabi Nawas bin Sam'an, jarang dengar. Karena memang Nawas bin Sam'an ini termasuk satunya dia meriwayatkan hadis ini juga. Dalam yang masyhurnya itu, Nawas bin Sam'an ini meriwayatkan hadis Nabi tentang bagaimana itu rupa Dajjal, bagaimana nanti Dajjal akan datang, bagaimana nanti Dajjal akan mempengaruhi manusia, bagaimana nanti Dajjal akan dikalahkan. Di antara hadis Nabi yang menceritakan tentang Dajjal itu riwayatnya dari Nawas bin Sam'an. Dajjal itu diceritakan rambutnya keriting. Rambutnya keriting, Pak, ada yang rambutnya keriting. Rambutnya agak keriting. Kemudian Dajjal itu nanti akan muncul di Syam. Syam itu kalau sekarang meliputi negara Suriah, Palestina, kemudian ke Damaskus, dan Damaskus masih Suriah. Itu daerah-daerah situ nanti Dajjal akan keluar. Jadi Dajjal itu dia hidup 40 hari nanti. Ini dari riwayat Nawas bin Sam'an. Dia 40 hari. Hari yang pertama itu bisa satu hari itu seperti 1 tahun. Jadi nanti Dajjal dalam riwayat hadis, walaupun di Arba'in Nawawi ini tidak ada, tapi di Sahih Muslim itu diceritakan bahwa Dajjal itu nanti akan mempengaruhi manusia. Setiap satu tempat yang dilalui sama Dajjal, itu umat manusia diajak terhadap kesesatannya. Kalau memang dia ikut, maka apapun yang dia minta akan diberikan oleh Dajjal. Kalau yang ikut sesat, dikasih sama Dajjal. Yang memang pengen panen, dikasih panen. Kalau yang nggak mau ikut sama Dajjal, maka dia akan, nah cuman memang kalau bicara Dajjal, Pak, walaupun memang spesifikasi Nabi sampaikan, itu bisa saja terjadi saat ini. Karena memang kriteria lainnya itu diceritakan dengan yang lainnya. Bahkan saya pernah bicara dulu, Pak, tentang Dajjal ini. Dulu George Walker Bush, presiden mana tuh? Amerika. George Bush. Ya. Ini saya memang bukan nurut, artinya keilmuan yang dia ceritakan itu memang sampai. Ada seorang yang memang dia pintar tentang itu dan dia mengkalkulasikan semuanya. Jadi Dajjal itu bisa memang serupa yang Nabi ceritakan, tapi bisa juga berupa sifat yang memang disampaikan. Contohnya di akhir zaman itu, diantaranya hadis sahih itu bahwa kota Mekah itu nanti, ya sekarang itu seperti itu sebenarnya. Akhir zaman diceritakan kota Mekah itu seperti itu, Ka'bah itu seperti ini. Hadis dari Nawas bin Sam'an. Kemudian
kemudian dikatakan lagi Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala, dia berkata ataitu, aku datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi ngomong, jita tas'alu anil birri, engkau datang mau nanyain tentang kebaikan, kira-kira begitu. Jadi Wabisah bin Ma'bad ini datang kepada Nabi, kemudian setelah sampai kepada Nabi, Nabi ngomong, kamu datang ke sini mau nanyain tentang kebaikan. Qultu, kemudian aku berkata-kata, Wabisah bin Ma'bad, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bilang, istabti qalbaka, kebaikan itu yang bikin tenang hatimu. Albiru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan juga sesuatu yang nenangin jiwa. Watma'anna ilaihil qalbi, juga bisa nenangin hati. Wal ismu, sedangkan dosa itu mahaka bin nafsi, dia adalah sesuatu yang membimbangkan jiwa. Wataradzada, dan dia taruh dada itu keragu, ya, pisadri di dalam hati. Wa in aftakan nas, sekalipun memberikan fatwa kepada engkau, annasu manusia, wa aftauka, dan terus memberikan fatwa kepada engkau manusia. Nah ini Nabi ceritakan, masya Allah, ya, ternyata dosa yang ada, ya. Tadi Nabi memberikan definisi itu sesuatu yang bikin hati-hati ragu, hati bimbang, itu dosa. Kan bahkan dikatakan bahwa yang namanya kebaikan, Pak, kebaikan itu adalah sesuatu yang mudah, yang bisa bikin wajah berseri-seri, hati tenang, itu kebaikan. Kebaikan itu sesuatu yang mudah. Ketika sesuatu jadi salah, itu karena bukan kebaikan. Atau ketika sesuatu jadi susah, maka itu bukan kebaikan. Dunia biasa, ya, di dunia biasa itu sesuatu yang susah itu salah. Makanya Nabi bilang yang gampang, kebenaran itu gampang, kebenaran itu bisa membuat wajah berseri-seri. Kan enggak? Coba dah Pak, sekarang begini, dalam kehidupan kita biasa, ketika banyak salah kita, itu muka kita susah buat kita taruhnya, begitu. Ini dalam kehidupan kita, ya. Ini kita banyak salah, apalagi banyak mengecewain orang misalkan, atau mungkin dengan tetangga tidak akrab misalkan, itu buat taruh muka kita aja salah. Jangankan buat naruh mukanya, itu buat mimik muka aja juga susah. Ini nanti kalau ketemu dia, apa rada merengut atau gimana kan gitu ya. Nah, ini sesuatu yang salah seperti itu. Makanya Nabi kemudian dalam digariskannya itu bahwa yang benar itu sesuatu yang mudah, yang benar itu sesuatu yang bikin wajah berseri-seri, yang benar itu yang bisa nenangin hati. Kan hati kita enggak tenang itu karena ya masya Allah, ya sebenarnya bagus ya, terutama ketika ketidaktenangan kita ingat sama kesalahan kita, sama dosa kita. Nah yang salahnya itu kadang-kadang tadi yang salah jadi bener. Mana yang salah jadi bener? Bikin dosa banyak tapi nggak kerasa. Hidup biasa aja, tenang-tenang aja, kayak nggak punya beban apa-apa. Ini bahaya kan gitu ya. Ini kan ketika dua definisi ini diadu, ini kan yang satu ketika salah itu yang namanya dosa bikin hati kita nggak tenang, bimbang, ragu. Ini yang bahaya ketika dosa bikin hati senang. Padahal kan kata Allah misalkan, Allah bilang begini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini dalam penjelasan Imam Nawawi itu dikatakan seperti itu diantaranya, bahwa kebaikan kata Allah bukan satu kebaikan ketika kalian hadapkan wajah kalian ke barat, ke timur, dan juga ke barat. Ya. Ini mana nih kerjaan orang yang menghadapkan wajah ke barat dan ke timur? Makanya diantaranya Pak, waktu yang terlarang buat kita melakukan sholat, ya, waktu yang terlarang ketika kita melakukan sholat adalah tulu'us syamsi, ketika matahari terbit.
Kecuali kita remli, kecuali sudah naik satu tumbak. Naik satu tumbak itu namanya sholat isra. Kalau baru terbitnya, itu haram untuk melakukan sholat. Kenapa haram melakukan sholat? Karena Nabi bilang ketika kita melakukan sholat, tulu'u syamsi, matahari tengah terbit, itu kita sama seperti mereka yang menghadapkan kepalanya ke matahari terbit. Ada enggak ajaran yang kalau matahari terbit pada sembahyang? Negeri ya sana ya. Kemudian ketika kalian sholat pas ghurub syamsi, matahari terbenam, pas matahari terbenam dilarang. Kenapa? Karena kata Nabi, sementara banyak orang-orang yang ibadah ketika matahari terbenam. Nah ini Allah bilang bukan kebaikan menghadapkan kepala ke depan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang lagi begini. Ini kalau kita konteks hadis, kemudian Imam An-Nawawi menafsirkan, kemudian menukil dari ayat yang ada. Ini kan Masya Allah ya, ternyata gerakan ibadah kita, fi'liyah ibadah kita akan sia-sia ketika kelanjutan daripada ayat ini kita tidak terapkan. Walakinal birra, kata Allah, tetapi yang dinamakan kebaikan itu siapa? Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bukan man aslama? Kenapa man amana billah? Kenapa bukan orang yang Islam? Kenapa orang yang beriman? Dulu di dalam Arba'in Nawawi di awal-awal, ini ada yang ingat nggak ya? Ada yang ingat nggak nih tentang perbedaan iman dan Islam? Bahkan kalimat aslama itu biasa digunakan di zaman Rasulullah SAW. Pembedanya itu dikata amanahnya. Jadi yang namanya kebaikan itu, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan hartanya yang paling dia cintai, dawil kurban. Ketika kita ingin berbuat baik, memberikan harta yang paling kita cintai, urutannya ada. Urutan dalam agama ada. Dawil kurba, yang punya kedekatan sama kita. Siapa yang punya kedekatan sama kita? Saudara kita. Jadi kalau kita mau sedekah nih Pak, mau memberikan hadiah, itu yang diutamain, kata Allah, dawil kurba, saudara kita dulu yang susah. Ini kadang-kadang kan kita sama saudara kita malah kesel kalau saudara kita susah. Si susah lagi yang datang, si susah lagi yang datang. Padahal Allah ngaturnya begitu. Jangan ke orang lain dulu kan gitu. Hak kan gini ya, ketika kita bicara hak, ini hak seseorang, apalagi hak tetangga, itu yang pertama didahulukan adalah senasab dengan kita, sedarah dengan kita, seiman dengan kita, seakidah dengan kita. Kemudian kalau yang senasabnya nggak ada, maka yang seiman lebih didahulukan. Kalau dua-duanya ada, senasab ada, seiman ada, maka itu kebaikan yang lebih dahulu didahulukan kita berikan. Ini Masya Allah kan, kadang-kadang di kampung saya itu ada Pak ya, sama adiknya sendiri mau berantem Pak. Kalau sama tetangganya yang lain mau baik. Makanya ada bahasa anekdot itu Pak ya. Kalau saudara dekat apa katanya? Bau ya. Ya gitu ya. Kalau saudara kalau dekat, ya. Sebenarnya Islam ajarinnya bukan begitu. Saudara makin dekat makin wangi, karena prioritasnya itu saudara. Makanya tadi wa atal mala ala hubbihi dawil kurba, memberikan harta yang paling dicintai, dawil kurba, kepada orang yang paling dekat sama kita. Kalau bicara paling dekat siapa Pak di rumah tangga kita? Bini kita ya Pak ya. Bini kita, anak kita. Ada Pak orang belah sono Pak, itu kalau nyawer sama biduan gede Pak ya, bininya maka dibagi-bagi duit. Beneran? Salah. Oh, saya kalau melihat Masya Allah ya, itu bodi 2 juta habis 2 juta. Bini orang nih sawer, bini sendiri kagak pernah. Nggak ada di sini Pak ya? Nggak ada ya.
Belah sono kan ya, belah sono banyak, belah sono ya. Habis dibilang begini kata dia, habis bang, saya mau nyawir bini saya kagak bisa apa-apaan. Dia salah nih. Ini tahu bicara dari wil kurba yang pertama istri, anak kita, baru tuh saudara kita yang susah. Tapi kan ukurannya kadang-kadang kan begini ya, ukurannya kadang-kadang begini. Kita ngukurnya itu kalau bicara kebutuhan nggak ada habisnya Pak. Akhirnya nggak kebagian yang lain. Contohnya misalkan, ketika bicara sama orang tua, kan ketika orang akad nikah itu bilang gini, kalau hidup mau berkah, sering manggil emak, manggil bapak, tapi jangan dipanggil doang. Ya. Dikasih tentengan, ya. Dikasih. Itu dalam kaidah Pak, itu dikatakan begini, wala yusiru alaihi ma zaujatan wala waladan. Buat orang tua jangan pernah ngasih buat mereka sisa dari ngasih istri dan ngasih anak kalian. Ini buat kita nih, saya ya mungkin Ustaz sehat ya, kita masih punya orang tua nih ya. Itu dibilangin wala yusiru alaihi ma zaujatan wala waladan. Jangan pernah ngebagi emak bapak kalian sisa ngebagi istri dan ngebagi anak kalian. Punya gaji 7 juta misalkan, ntar aja ngasih emak kalau emang ada sisanya. Kira-kira ada sisanya nggak tuh? Habis. Ntar ngasih baba kalau emang ada sisanya ya. Ngomong sama bini kita begitu. Karena kalau ada sisanya kita bagi sama baba kita ya. Ngomongnya ada, nggak boleh, haram. Wala yusiru alaihi ma zaujatan wala waladan. Jangan pernah nyisain ngebagi emak bapak itu sisa dari ngasih bini, ngasih istri. Ya bang ya. Kalau punya duit 7 juta mah ngasih emas 100.000, bapak duit 100.000 sedang ya. Kecil kedikitan ya, taruh dah kalau kita mau alokasikan daripada nungguin sisa kagak ketemu sisanya. Ya. Makanya bener Pak, banyak anak banyak rezeki itu bener. Kalau anaknya pada ingat sama bapaknya, mamanya, beneran. Ya. Saya dulu punya orang tua, anaknya 11 Pak, 13 harusnya. Yang ada 11, sampai sekarang anaknya ada 11. Emak saya masih ada 2 tahun yang lalu. Ini mohon maaf, ya dikata emak banyak rezeki karena anaknya banyak, bener. Dia mau makan apa, dia tinggal ngomong sama anaknya. Anaknya banyak. Nah ini saya paling tua, saya bilang udah, pokoknya satu anak nggak usah gede-gede, 200.000 kasih buat Umi. Iya siap. Kan lumayan, 11 kali 200.000 berapa Pak? Iya. Bapak ninggalin kontrakan masih ada, ya sekitar 16 pintuan ada. Emak saya hidupnya, ya alhamdulillah. Artinya begini, ketika orang tua kita ada pun, anak tetap harus ngebagi sama. Ya. Dan terus terang Pak, yang namanya ngebagi sama emak kita, orang tua kita, nggak ada ruginya Pak. Saya dulu Ustaz Jenal, ini tentang kebaikan, dawil kurba yang pertama paling deket dulu. Saya dulu lagi, anak saya masih kecil, itu kalau mau lebaran saya belanja buat umi saya. Ya dulu paling 400.000 lah ya, belanja tuh sirop, indomie kan gitu ya. Saya belanja saja. Sampai rumah umi saya, pas pulangnya anak saya diamplopin gope-gope. Untung gak? Bener bakti sama orang tua kok untung. Lah modal 400.000, ya kan bocah masih kecil pulangnya di story nama saya. Iya, kasih sama nenek aja ya. Gope-gope ya, jadi untung ya. Ini maksudnya gini, kebaikan itu Masya Allah luar biasa. Ketika kita berbuat baik, Insya Allah berbuat. Tapi jangan ngarepin begitu juga kan gitu ya. Ya karena ini berbeda-beda juga. Dawil kurba, yang pertama orang yang dekat, kemudian orang-orang miskin, wal masakin, orang-orang miskin. Ini ketika bicara kebaikan memang seperti itu. Kemudian ketika bicara kebaikan, Nabi bilang al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasabihatun. Di hadis yang lalu dikatakan halal itu jelas, kemudian haram itu jelas. Di antara keduanya itu disebut dengan mutasabihat. Kalau kita mau warok, kita mau ngejaga diri, maka yang subhat juga harus ditinggalin. Dulu kan saya pernah bilang begini Pak, subhat. Saya mau nanya sama Bapak, dulu saya pernah katakan, itu bekicot haram atau halal Pak? Bekicot itu jadi makanan mahal favorit di Perancis katanya. Enak katanya. Kayak racun kalau bahasa kita mah.
Kita mah keong racun dulu itu fungsinya cuma buat ngambil luka ya, luka, potong ujungnya, airnya ditetesin ya. Ini saya mau nanya, itu bekicot halal atau haram? Haram ya. Dia buas nggak? Enggak. Kalau abang bilang haram, saya mau nanya, itu buas nggak? Buas nggak keong racun? Sama kita galak nggak dia? Nggak galak, berarti nggak buas ya. Kemudian dia bersaring nggak? Nggak bersaring. Kemudian dia punya kuku kayak burung elang nggak? Nggak punya ya. Ini kriteria haram ya. Kemudian saya mau nanya, dia bisa hidup di darat, di air tidak? Enggak. Di air mati dia. Ya. Kalau di lembab bener dia. Di lembab dia resemnya di tempat lembab. Tapi kalau ditaruh di air dia mati. Kalau melihat kriteria itu ternyata nggak haram ya. Nggak haram. Ya cuman itu tadi kaidahnya mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Sebagian orang, sebagian besarnya menganggap bekicot itu hewan menjijikan. Kalau kita pengen selamat ya lebih baik jangan dimakan. Kan kalau kita mau bicara bekicot sama keong ciput, bedanya di mana? Ciput sama keong racun bedanya di mana? Iya, bedanya cuma kecil sama gede doang. Kecil sama gede doang. Kalau keong racun diolah kayak ciput, dikuningin pakai kunyit, enaknya sama kayak ciput. Nih ya, ini ngomong hukum nih ntar nih. Cuman kenapa ciput itu dianggap halal oleh orang, kemudian bekicot sebagian banyak orang bilang haram? Tadi karena pandangan umum ciput nggak menjijikkan, ciput enak. Tapi kalau bekicot, jijik. Walaupun asal kalau mau dilihat keharamannya nggak ketemu asal haramnya untuk bekicot tadi. Cuman keumuman orang haram. Nah, ini tentang kebaikan yang intinya begini, bahwa Nabi bilang kebaikan itu adalah mahatan nafsu, yang bikin bimbang, bikin ragu. Kalau kita punya salah dan itu, atau kita berbuat sesuatu, akhirnya perbuatan itu membuat kita ada keraguan-raguan di diri kita, dan perbuatan yang kita lakukan takut ketahuan orang, maka itu dosa. Itu kata Nabi, ismu itu. Ismu itu, dosa itu seperti itu. Orang nggak mau tahu, jangan apa tahu pokoknya kan. Kalau kebaikan yang bikin sesuatu jadi mudah, wajah berseri-seri, hati tenang, itu kebaikan. Nah, demikian. Ini mohon maaf ya. Saya nggak mau. Saya tadi mau sempat ya. Ini saya cabut dulu ya. Saya tadi mau sempat telepon anak saya supaya bawa Sarah Arba'in Nawawi, takut udah kesiangan sana. Padahal habis mutolaah saya sebelum maghrib ya. Ngapa kagak ke bawah ya? Malah ini kitab yang lama yang ada di dalam tas yang ke bawah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Tapi masih ingat dia di hadis ke-27 tentang kebaikan. Insyaallah panjang umur ke depan bisa. Kemarin ada yang nanya kita hadisnya apa? Hadis Arba'in tadi disarah oleh Imam Nawawi, kemudian disarah oleh Imam Ibnu Daqiq, dan disarah oleh Imam Al-Utsaimin. Di antaranya 3 yang mensarah dari kitab yang saya pegang agak tebal. Demikian kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.